Shalom, selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik semua di minggu ibadah pagi hari ini. Kakak yakin semua kita dalam keadaan sehat karena Tuhan yang memelihara hidup kita. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Sudah mandi belum? Sudah sarapan? Oke, kalau sudah lakuin dua-duanya, yuk kita saatnya siapkan hati dan pikiran dan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Ya, tinggalin dulu permainannya, tinggalin dulu gadgetnya, kasih buat Tuhan Yesus. Oke adik-adik? Baik, sebelum kita mau membuka ibadah kita pagi hari ini, kakak mau ajak kita semua untuk berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan agar Tuhan menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kami bersyukur karena kasih Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Engkau. Ya Tuhan, pimpinlah ibadah sekolah minggu kami, biar adik-adik sekolah minggu GSRI Kebayoran Baru dan kami semua boleh menikmati dan diberkati melalui firman Tuhan dan pujian yang akan kami naikkan. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sudah siap memuji Tuhan adik-adik? Yuk, kakak dan kita semua bangkit berdiri. Kita mau buka suara kita, mau buka hati kita, angkat pujian buat Tuhan Yesus. Kakak mau ajak kalian angkat 2 pujian ya adik-adik. Ada 1 lagu baru yang kakak mau ajarkan buat adik-adik semua. Ku mau memuji lagu baru bagimu. Ya, kita mau belajar ya lagu itu. Dan disambung dengan pujian Yesus besertaku. Yuk kita puji Tuhan bersama-sama. Ku mau bersorak
benar adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu beserta dengan kita. Dimanapun kita berada, ataupun keadaan kita mau senang, atau keadaan kita susah, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Jadi kalau adik-adik ngerasa sedang susah, atau ngerasa kesulitan di dalam pelajaran, ingat selalu Tuhan menolong kita, Tuhan selalu ada buat kita. Ingat, orate labora, belajar dan berdoa, berdoa dan belajar. Oke adik-adik, waktunya sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Kakak mau ingetin 2 bulan kemarin kan kita sudah belajar tentang buah-buah roh. Jadi kakak mau ingetin agar kita terus menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebulan ke depan kita beda lagi nih temanya adik-adik. Kita mau belajar lagi tentang tokoh-tokoh Alkitab. Apa sih? Siapa sih tokoh-tokoh Alkitab itu? Nah, mungkin di antara adik-adik sudah pernah dengerin cerita tokoh-tokoh Alkitab itu. Tapi kita mau belajar diingatkan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas tokoh-tokoh tersebut. Oke adik-adik, kita akan dengerin firman Tuhan. Namun kakak mau ajak satu pujian lagi, angkat satu pujian lagi bagi Tuhan. Judulnya Trust and Obey, percaya dan taat. Yuk kita angkat pujian ini sama-sama untuk Tuhan. What a glory he sheds on our way.
merayakan ulang tahun sekolah minggu. Pasti adik-adik udah rindu banget ketemu dengan ibu guru, ya, rindu teman-teman semua, rindu bersekutu di gereja. Kita berdoa ya, supaya Tuhan menolong kita sehingga kita boleh berkumpul kembali di gereja, bersekutu dan sekolah minggu, ya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu, ya. Duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat duduk dengan tenang, dengan manis. Kami boleh mengerti firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang manis, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari seorang tokoh, seorang bapak yang luar biasa, ya. Ayo, ambil Alkitabnya, kita baca firman Tuhan dulu. Kita membaca dari kitab Kejadian pasal 6. Ya, ambil Alkitabnya. Kejadian pasal 6 ayat 9 hingga ayat yang ke-22. Riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakkan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu bofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dan luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya dan lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, adik-adik yang manis, kita sudah membaca firman Tuhan tadi panjang lebar, ya kan? Nah, di situ diceritakan bahwa Bapak Nuh adalah seorang yang taat, seorang yang setia kepada Tuhan, seorang yang benar, ya. Pada zaman Bapak Nuh hidup, wah, orang-orang di bumi itu begitu jahat. Bapak Nuh hidup di tengah-tengah orang yang jahat, di tengah-tengah dunia ini yang rusak karena dosa. Tapi Bapak Nuh tidak pernah kompromi dengan orang-orang yang berdosa.
dia tetap setia kepada Tuhan, dia tetap taat kepada Tuhan, dia tetap melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dia tidak mau kompromi, tidak mau ikut-ikutan dengan orang berdosa. Nah, adik-adik, Bapak Nuh punya 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, karena dunia sudah rusak, dunia penuh dengan dosa, maka Tuhan akan menghukum dunia ini dengan air bah. Wah, dia berkata kepada Nuh, Nuh, aku akan memusnahkan bumi dan segala isinya. Aku akan memusnahkan orang-orang berdosa. Oleh sebab itu sekarang kamu buatlah bahtera. Wah, Nuh disuruh buat bahtera oleh Tuhan Allah. Bahtera yang sangat besar, ya, kapal yang sangat besar, yang bisa memuat anaknya, yang bisa memuat keluarganya, yang bisa memuat harta kekayaan daripada Bapak Nuh. Dan apapun yang dipunyai Bapak Nuh bisa masuk ke dalam kapal itu, termasuk hewan ternaknya, supaya bisa masuk di kapal itu. Nah, Bapak Nuh begitu taat atas apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, jadi Tuhan juga memberitahukan kepada Bapak Nuh supaya dia membuat kapal yang sangat besar, terbuat dari kayu ini itu, pokoknya semuanya Tuhan beritahu kepada Bapak Nuh, dan Bapak Nuh begitu taat. Nah, akhirnya Bapak Nuh sudah mulai mengerjakan bahtera seperti yang Tuhan perintahkan kepada Bapak Nuh. Dia mengerjakan bahtera itu bersama dengan keluarganya, dan juga mengerjakan kepada ketiga anaknya, Sem, Ham, dan Yafet. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, waktu Bapak Nuh buat bahtera, wah, orang-orang berdosa pada menertawain. Dia berkata, ngapain ya? Kok Bapak Nuh buat kapal? Kok Bapak Nuh buat bahtera di padang pasir? Nggak ada airnya lagi. Ngapain dia buat bahtera di sana? Dia tidak tahu bahwa Tuhan Allah akan menghukum orang-orang berdosa, akan menghukum bumi dan segala isinya dengan air bah. Tuhan akan menurunkan hujan selama 40 hari, 40 malam. Nah, adik-adik, masih ingat enggak tahun baru yang lalu? Ya, 1 hari, 1 malam hujan, terjadi banjir besar. Iya kan? Siapa di sini kena banjir tahun lalu? Ya, pasti ada ya. Nah, itu tidak seberapa adik-adik. Ini Tuhan mau menghukum dunia ini dengan air bah, dengan menurunkan hujan 40 hari, 40 malam. Coba adik-adik bayangkan bagaimana besarnya air hujan yang lebat itu. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, Nuh terus mengerjakan bahteranya, walaupun dia diejek, dia tidak tawar hati, dia tidak mundur, dia tidak terpengaruh, dia terus mengerjakan hingga bahteranya selesai. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, setelah bahtera Nuh selesai, maka turunlah hujan, ya, hujan yang sangat lebat. Sedangkan Nuh beserta keluarganya, beserta hewannya sudah masuk ke dalam perahu, sudah masuk ke dalam bahtera itu. Nah, hujan mulai turun. Hujan begitu lebat, siang malam deras ya. 40 hari 40 malam. Wah, air makin hari makin naik, air makin hari makin naik. Wah, orang berdosa sudah mulai gelisah. Loh, hujan terus, air makin hari makin naik. Wah, dia ingat dengan si Nuh. Wah, iya ya, Bapak Nuh kok dia buat bahtera ya. Wah, semua pada gelisah, sudah pada ketakutan. Aduh, hujan tidak berhenti-berhenti ya. Air begitu deras ya, hujannya deras, hujannya lebat. Air makin hari makin naik. Nah, adik-adik, akhirnya rumah, pohon, gunung semua tenggelam. Nah,
orang-orang yang tadi mengejek Bapak Nuh akhirnya berkata, "Nuh, tolong dong, aku ikut, tolong dong Nuh, aku ikut masuk ke bahteramu." Tapi sudah terlambat, ya. Bahtera Nuh sudah mulai tertutup dan orang-orang berdosa tidak bisa berbuat apa-apa dan mereka sudah tenggelam, ya. Bumi sudah mulai tenggelam dan akhirnya bahtera Nuh yang ada di atas air, ya. Bahtera Nuh, keluarga Nuh, semuanya berada di bahtera. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, semuanya Tuhan hukum orang-orang berdosa. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, akhirnya hujan berhenti 40 hari 40 malam. Hujan berhenti dan kapal Bapak Nuh, bahtera Bapak Nuh kandas di Gunung Ararat, ya. Bahtera Bapak Nuh kandas di Gunung Ararat. Nah, setelah dia melihat, wah, kayaknya nih air sudah mulai surut, kayaknya nih hujan sudah mulai berhenti. Akhirnya Bapak Nuh mencoba untuk melepaskan seekor burung gagak untuk mengelilingi dunia ini. Apakah masih ada hujan? Apakah masih ada air, banjir? Ya, akhirnya dia melepaskan lagi burung merpati, ya, yang burung merpati. Nah, adik-adik, begitu Pak Nuh melepaskan burung merpati, burung itu kembali, ya. Burung itu kembali membawa sehelai daun di paruhnya. Wah, langsung Bapak Nuh berkata, puji Tuhan, berarti sudah ada daratan, berarti air sudah mulai surut. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata benar, ya, air sudah surut dan daratan sudah mulai mengering. Wah, puji Tuhan, Bapak Nuh senang sekali, ya. Akhirnya dia membuka pintu bahteranya, dia melihat ke darat. Wah, luar biasa, air sudah mulai mengering. Nah, akhirnya Bapak Nuh mengajak seluruh keluarganya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Nuh mendirikan mezbah dan dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dan mengasihi Nuh. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, itulah berkat yang dia dapatkan. Bapak Nuh begitu taat, setia kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan Allah menyelamatkan Bapak Nuh dan keluarganya. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, dan Tuhan memberikan pelangi, ya. Adik-adik tahu pelangi kan? Ya, di langit sering ada pelangi. Ya, bagus sekali. Nah, itu tandanya bahwa Tuhan Allah tidak akan menghukum dunia ini lagi dengan air bah. Nah, adik-adik yang manis, di sekitar kita ada begitu banyak orang yang ingin mempengaruhi hidup kita. Di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang jahat yang ingin merusak kehidupan kita. Apakah kita hidup taat kepada Tuhan? Apakah kita tetap hidup dalam kebenaran? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan? Ayo kita contoh Bapak Nuh. Di tengah-tengah orang berdosa, ya, dia tetap bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Adik-adik berdoa bersama mama dan papa, bersama dengan kakak-kakak adik-adik, supaya Tuhan Yesus menjaga kita dari hal-hal yang jahat, supaya Tuhan menolong kita, supaya kita bisa hidup taat, setia, dan melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, minggu depan adik-adik buat kapal, ya.
buat kapal-kapal dari kertas. Bisa nggak? Iya, kita bikin ya. Wah, jadi kapal besar. Tuh kan? Nah, ini dia kan. Nah, adik-adik bisa kan? Nanti adik-adik taruh di air ya. Nah, tapi bahteranya bapakmu tuh bukan seperti ini. Ada pintunya, ya, ada pintunya, ada tangganya, tingkat-tingkat. Ini kan buat mainan, ya kan? Oke. Nah, biarlah adik-adik boleh diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan lupa buat kapal, ya. Ayo kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Nuh. Tolong kami supaya kami juga bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tidak terpengaruh oleh dunia ini. Kami tidak terpengaruh dan kompromi dengan orang-orang yang berdosa. Tolong kami Tuhan supaya Tuhan memampukan kami untuk melakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Tuhan berkati adik-adik yang manis. Terima kasih Bu Ayu untuk cerita firman Tuhannya pada pagi hari ini. Gimana adik-adik? Dikuatkan ya dengan cerita firman Tuhan melalui tokoh Nabi Nuh. Nah, jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas yang tadi sudah diberikan. Kirim ke WA grup dan Instagram Sekolah Minggu supaya Instagram kita rame. Kakak tunggu ya adik-adik ya, karya-karya terbaik adik-adik semua. Puji Tuhan, tak terasa 30 menit kebersamaan kita dan waktunya kita berpisah. Tapi jangan khawatir ya adik-adik, karena minggu depan kita akan bertemu lagi dengan kakak-kakak GSM lainnya. Sebelum kita berpisah, yuk kakak mau ajak kita semua tutup ibadah kita di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu di sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan firman-Mu melalui tokoh Nabi Nuh. Biarlah kami boleh belajar taat atas perintah-Mu dan tetap setia menjalankan segala perintah-Mu dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Tuhan, berkatilah kegiatan kami seminggu ke depan, khususnya untuk adik-adik sekolah minggu yang terus belajar di rumah, pembelajaran jarak jauh. Biarlah Tuhan terus memberikan kepada mereka hikmat, kepintaran, dan kesabaran walaupun belajar dari jarak jauh ini. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk ibadah kami minggu depan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Pertemukanlah kami minggu depan dalam keadaan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tetap semangat belajar. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.